Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meisya Fitri dari Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Islam Riau. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang laju reaksi. Sebelumnya saya akan bertanya, pernahkah Anda memperhatikan reaksi dari besi berkarat, kembang api, pembuatan tape, ataupun bensin yang disulut api? Nah, keempat peristiwa ini merupakan reaksi yang terjadi pada sekitar kita. Reaksi-reaksi tersebut berlangsung dengan lama waktu yang berbeda-beda. Misal, lama waktu kembang api dan juga bensin saat disulut api itu pasti berbeda dengan lama waktu dari besi yang berkarat. Lalu bagaimana hubungan lama waktu reaksi dengan laju reaksi? Perlu diingat bahwa secara matematis, laju itu rumusnya adalah perubahan konsentrasi dibagi perubahan waktu reaksi, atau V sama dengan D konsentrasi dari C per dt. Selama reaksi berlangsung, konsentrasi reaksi berkurang, sedangkan konsentrasi produk bertambah. Secara umum, rumusnya adalah ini. P ditambah Q menghasilkan produk PQ. Karena konsentrasi P dan Q berkurang selama reaksi berlangsung, maka delta konsentrasi dari P dan delta konsentrasi dari Q diberi tanda negatif. Ini ya. Terus sebaliknya, konsentrasi PQ bertambah selama reaksi, maka delta konsentrasi PQ bernilai positif. Ini. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi? Itu ada 4. Yang pertama, konsentrasi. Apabila tumbukan antara partikel semakin besar, maka kemungkinan terjadinya reaksi juga akan semakin besar. Yang kedua, ada luas permukaan. Nah, reaksi kimia berlangsung sangat cepat bila luas permukaan ataupun bidang sentuhnya lebih luas. Yang ketiga, itu ada pengaruh suhu. Pada kondisi suhu tertinggi, energi kinetik molekul per reaksi akan bertambah akibat gerakan acak dan cepat yang terjadi. Dan yang terakhir ada katalis. Reaksi kimia yang begitu lambat dapat dipercepat dengan menambahkan katalis. Ingat ya, katalis ini dia dapat mempercepat reaksi tapi dia tidak ikut bereaksi gitu. Nah, di sini ada video tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ini bisa di-setel nih ya. Atau kita bisa mengaksesnya di YouTube ini, linknya. Oke, kita lanjut aja. Itu ada teori tumbukan. Teori tumbukan merupakan penjelasan kualitatif tentang bagaimana suatu reaksi kimia dapat berlangsung dan mengapa laju reaksi dapat berbeda untuk reaksi yang berbeda. Teori tumbukan pertama kali diusulkan oleh Mark Trout pada tahun 1916. Ini dia orangnya. Max ini menyatakan bahwa ketika partikel reaktan bertumbukan satu dengan yang lainnya, hanya beberapa persen tumbukan saja yang menyebabkan perubahan kimia yang dikenal sebagai tumbukan yang efektif. Nah, agar terjadi tumbukan yang efektif, diperlukan syarat orientasi tumbukan molekul harus tepat. Orientasi merupakan arah atau posisi antar molekul yang bertumbukan. Sebelum tumbukan terjadi, partikel-partikel memerlukan suatu energi minimum yang dikenal dengan energi pengaktifan atau energi aktivasi, itu EA. Energi tersebut yang digunakan untuk memutus ikatan sekaligus membentuk ikatan baru, sehingga terbentuklah produk dari reaksi. Kemolaran. Molaritas yaitu besaran yang menyatakan jumlah mol zat terlarut pada tiap satuan volume larutan. Ini sudah dibahas di kelas 10 biasanya ya, itu tentang materi stoikiometri. Rumusnya ini, molaritas, mol zat terlarut dibagi volume larutan dalam satuan liter, ya ini dalam satuan mililiter. Ya ini massa zat terlarut dibagi mR dikali 1000 per mililiter. Selanjutnya ada persamaan laju reaksi dan orde reaksi. Nah, laju reaksi kimia adalah suatu ukuran perubahan zat per reaksi menjadi hasil reaksi per satuan waktu. Diketahui persamaan reaksi A kecil a besar ditambah B
B besar menghasilkan C kecil C besar ditambah D kecil D besar. Nah, laju reaksi untuk persamaan di atas ini ialah V sama dengan K konsentrasi dari A, ini pangkat ya, pangkat M, konsentrasi dari B pangkat N. Nah, bilangan pangkat yang menyatakan hubungan konsentrasi zat reaksi dengan laju reaksi disebut dengan orde reaksi. Jadi yang ini, M dan N ini disebut dengan orde reaksi. Orde reaksi sendiri ini terdiri dari 3, ada reaksi orde 0, yaitu laju reaksi tidak dipengaruhi oleh perubahan konsentrasi zat reaksi. Dia ini bisa dilihat garisnya horizontal ya. Terus reaksi orde 1 itu laju reaksi berbanding lurus terhadap konsentrasinya reaksinya. Dia garisnya garis miring gini. Terus yang terakhir ada reaksi orde 2. Laju reaksi itu berubah secara kuadrat terhadap perubahan konsentrasi zat reaksi. Garisnya ada melengkungnya. Nah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.